Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, setelah kemarin di video 1 dan 2 saya sudah membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa. Nah, hari ini saya akan sharing lagi mengenai bahasan yang saya dapatkan ya, atau materi yang saya dapatkan saat saya mendapatkan mata kuliah wacana. Nah, kalau kemarin analisis kesalahan berbahasa, nah kalau sekarang studi wacana. Nah, teman-teman pernah mendengar tidak ada yang namanya implikatur? Mungkin sebagian pernah mendengar, mungkin sebagian juga baru apa sih implikator itu. Nah, insya Allah hari ini di video ini saya akan menjelaskan apa itu implikatur, kemudian contoh implikatur dalam percakapan di acara-acara TV, kemudian contoh implikatur yang ada pada spanduk yang saya temukan. Selamat menyimak videonya. Lantas, apa implikator itu? Saya mengambil pengertian implikator dari menurut Rahardi dalam artikelnya yang berjudul Logic and Conversation, yang mengatakan bahwa sebuah tuturan itu dapat diimplikasikan pada preposisi yang bukan bagian dari implikator tersebut. Nah, preposisi yang diimplikasikan itu adalah implikator. Nah, bahasa sederhananya atau secara garis besarnya, implikator itu adalah penafsiran dari sebuah tuturan. Nah, saya akan mencoba untuk mengaplikasikan teori implikator ini untuk menganalisis tuturan dalam acara yang ada di televisi, yaitu Mata Najwa, salah satu episodenya. Dan teman-teman, mari kita simak kutipan video dari acara Mata Najwa episode Jenaka di Negeri Opera pada Rabu tanggal 11 Desember tahun 2019. Kurang begitu. Kemudian ada lagi wacana katanya koruptor dipermudah untuk ikut pilkada. Betul. Baru hari ini putusan MK yang mengatakan boleh ikut walaupun ada tenggang waktu 5 tahun setelah keluar dari penjara. Tapi tetap boleh. Tetap orang yang pernah di penjara boleh mencalonkan diri lagi jadi pemimpin. Itu di negeri kami. Di Opera Panjava. Sama dengan negeri kami juga itu. Kayaknya hakimnya sama mungkin ya. Hakimnya sama kan. Di negeri kami juga sama itu. Jadi koruptor itu boleh mencalonkan lagi jadi pilkada, dan kami rasa itu malah bagus gitu. Iya, karena pemimpin itu yang harus kita cari adalah pemimpin yang jujur. Jadi kalau beliau yang mantan koruptor gitu, kemudian dia bikin kampanye berjanji, saya akan korupsi, ya pilih karena jujur itu. Begitu mana? Itu kurangnya. Jadi ternyata negeri saya, negeri di Mata Najwa tidak jauh beda dengan Opera Panjava. Nah, bisa kita lihat dari kutipan video tadi, biasanya nih kalau yang teman-teman yang sering menyimak acara Mata Najwa itu, teman-teman pasti tahu setiap bintang tamu yang diundang dalam acara tersebut itu biasanya dari kalangan-kalangan politikus atau pemuka atau dari pemerintahan gitu ya. Tetapi ada yang berbeda pada episode Jenaka di Negeri Opera ini pada tanggal 11 Desember 2019. Mata Najwa menghadirkan para pemain Opera Panjava. Opera Panjava ini kan biasanya kita seperti yang kita ketahui itu merupakan acara yang namanya opera gitu ya, bukan dunia nyata, kemudian berbau komedi gitu, bukan hal yang serius. Nah, ada apa sebenarnya? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Meskipun yang diundang itu adalah para komedian gitu ya dari Opera Panjava, tapi hal-hal yang berbau politik bukannya menghilang, justru ini semakin implikasi sindiran-sindiran politik ini semakin
gencar gitu ya dari awal sampai akhir. Kita bisa melihat implikator sindiran ini dari awalnya dari judulnya dulu, Jenaka di Negeri Opera. Yang pertama jenaka di negeri opera, dari kata opera ya. Ini Mata Najwa ini seolah-olah membandingkan atau menyindir bahwa negara ini sebenarnya tuh seperti di negeri opera yang lucu gitu. Nah, negeri opera seperti yang kita ketahui itu, opera itu bukan dunia nyata. Ada sang penulis naskah yang berkuasa atas jalannya cerita, kemudian ada pemain yang menjalankan dari cerita yang ditulis oleh sang penulis naskah, kemudian ada penonton, ada rakyat yang seolah-olah hanya mampu menonton apa yang dimainkan oleh pemain dan cerita yang ditulis oleh penulis cerita gitu. Nah, kemudian untuk kata jenaka ini kan lucu ya, jenaka itu bermakna lucu gitu. Nah, seolah-olah Mata Najwa ini tema dari acara ini tuh menjelaskan bahwa negara Indonesia ini sebenarnya rakyat itu sedang merasa lucu, sedang merasa bahwa yang terjadi di negara ini merupakan sebuah kejenakaan. Salah satu contohnya ini adalah salah satu keputusan yang diambil oleh pemerintah atas permohonan uji materi yang diajukan Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang atas pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pembacaan putusan yang digelar pada Rabu 11 Desember 2019, nah ini bertepatan dengan acara Mata Najwa gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK ini memutuskan untuk menerima sebagian permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu. Salah satunya mengenai penerimaan mantan narapidana untuk maju dalam pilkada. Masyarakat merasa lucu. Ini kalau yang namanya koruptor itu kan napi gitu ya, penjahat. Nah si penjahat ini diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin maju ke pilkada. Nah, ini mungkin yang merasa rakyat Indonesia ini, sebagian rakyat Indonesia ini merasa lucu. Kenapa bisa gitu loh, seorang penjahat menjadi bisa mencalonkan di pilkada gitu, bisa menjadi pemimpin. Nah itu. Nah selain dalam tema episodenya, hal tersebut juga dibahas dalam percakapan Abdur, salah satu komedian yang menjadi bintang tamu di episode tersebut, kepada Najwa gitu. Nah, Abdur mengatakan ada lagi wacana katanya koruptor dipermudah bisa ikut pilkada. Nah, kata Najwa, betul, baru hari ini putusan MK yang mengatakan boleh ikut. Nah, gitu. Walaupun ada tenggang waktu 5 tahun setelah keluar dari penjara, tapi tetap boleh. Tetap orang yang pernah di penjara boleh mencalonkan diri menjadi pemimpin. Itu di negeri kami. Bagaimana di negeri Opera Panjapa? Nah, ini seolah membandingkan. Nah, kalau di Opera Panjapa ya wajar-wajar aja. Seorang penjahat itu ya, seorang koruptor itu bisa mencalonkan untuk menjadi pilkada. Kenapa di Indonesia, di negara Indonesia itu harus sama gitu dengan negara yang bohongan? Nah, mungkin hal tersebut juga yang menjadi kejenakaan di negara kita gitu, yang menjadi hal lucu. Nah, kemudian analisis berikutnya yaitu implikator pada jawaban Abdur dari pertanyaan Najwa mengenai kebijakan di negeri Najwa, yaitu Indonesia. Kemudian dan di negeri Opera Panjapa, Abdur menjawab bahwa di negerinya segala kebijakan sama dengan negeri Najwa karena pemerintahannya mungkin sama antara opera dan kenyataan. Nah, Abdur dan Najwa ini seolah membandingkan, nih nggak ada bedanya nih negeri bohongan sama negeri beneran gitu. Sama-sama pemimpinnya itu suka bohong gitu. Maksudnya seperti itu implikatornya. Kemudian
kalimat ini juga berimplikator bahwa negeri Indonesia itu ya iya tadi itu sama seperti panggung sandiwara. Nah, selanjutnya ini ada kalimat lagi Abdul. Nah, setelah Abdul mengatakan bahwa ya sama aja, mungkin pemimpinnya sama antara di negeri Opera dan di negerinya Nana gitu, Najwa. Nah, setelah itu semua hadirin itu bertepuk tangan dan tertawa seolah-olah membenarkan dan setuju apa yang dikatakan oleh Abdul tersebut gitu. Kemudian ini implikator ujaran terakhir dari Najwa yang menunjukkan penekanan bahwa negeri ini seperti panggung sandiwara yang lucu dan tidak ada bedanya dengan opera seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, Najwa Shihab itu mengatakan bahwa ternyata di negeri saya, negeri mata Najwa, tidak jauh berbeda dengan opera Van Japa. Jadi intinya implikator yang terdapat dalam percakapan pemain yang terdapat implikator yang dituturkan oleh Najwa dan para bintang tamu itu, salah satunya Abdur itu untuk menyindir pemerintah begitu. Nah,